Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Kaifa halukum? Anak-anakku siswa kelas 6 SD Islam Riyadhus Shalihin yang solih dan solehah, mudah-mudahan di hari ini dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam, mudah-mudahan kalian mengawali hari ini dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, sebagai wujud kita makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan di pagi hari ini kalian bisa menjalankan aktivitas yang bermanfaat untuk diri kalian dan juga untuk orang lain sampai nanti kalian istirahat di malam hari, insya Allah. Anak-anakku yang solih dan solehah, kita hari ini akan melanjutkan pembelajaran kita tematik, yaitu masuk ke pembelajaran tema 2, yaitu persatuan dalam perbedaan. Kita masuk subtema yang kedua, pembelajaran yang ketiga, yaitu negara kesatuan Republik Indonesia bukanlah negara yang berdiri dengan sendirinya, tetapi melalui hasil perjuangan seluruh rakyat Indonesia, sehingga dengan mencapai tujuan kemerdekaan, persatuan merupakan syarat mutlak perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan. Bagaimana jika kalian hidup pada masa perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia? Apa yang akan kamu lakukan bagi bangsa dan negara? Coba kalian bisa jawab pertanyaan ini masing-masing, ditulis di buku tulis atau disampaikan di depan orang tua kalian. Bagaimana jika kondisi kita dalam masa perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, dan apa yang bisa kita lakukan pada masa tersebut. Pada hari ini kita akan mempelajari, yang pertama adalah memberikan komentar hasil tulisan teman. Yang kedua, menjelaskan penyesuaian diri hewan untuk melindungi diri. Sikap yang akan kita kembangkan, yang pertama adalah sikap peduli, yang kedua santun, yang ketiga cermat. Salah satu pertempuran yang terjadi setelah proklamasi yaitu kemerdekaan Indonesia adalah pertempuran Bandung Lautan Api. Peristiwa Bandung Lautan Api merupakan upaya para pejuang Bandung untuk menghentikan sekutu yang ingin kembali menguasai wilayah-wilayah di Indonesia. Ini sedikit ringkasan, silahkan kalian dibaca di halaman 56, yaitu peristiwa Bandung Lautan Api. Setelah itu kalian simpulkan dengan membuat peta pikiran, ya. Mencari informasi apa saja yang ditemukan dalam teks, yaitu dari teks peristiwa Bandung Lautan Api. Kalian simpulkan dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disediakan dengan kalimat tanya, yaitu adik Simba. Kalian tinggal menjawab. Setelah itu kalian bisa mendiskusikan jawaban kalian dengan keluarga, baik ayah, ibu, atau kakak, untuk diskusi. Setelah kalian berdiskusi, ya, setelah membuat peta pikiran dan setelah berdiskusi,
Jadikanlah diskusi kalian dan peta pikiran kalian menjadi teks yang baru. Membuat teks yang baru. Dalam membuat teks baru, maka kalian harus menggunakan kalimat efektif. Kalimat efektif memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, adanya ketepatan urutan struktur di dalamnya, yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Yang kedua, adanya ketepatan pemakaian imbuhan pada kata yang digunakan. Yang ketiga, kata yang dipakai dipilih secara cermat, baku, dan sesuai konteks kalimat yang disampaikan. Ya, setelah selesai, maka silakan diperiksa kembali. Ya, apakah kalimat yang kita gunakan adalah kalimat yang efektif, dan apabila ada kalimat yang belum efektif, maka perbaikilah dengan kalimat efektif dan sebagainya. Kita memasuki muatan IPA. Tadi sebelumnya adalah muatan bahasa Indonesia. Sekarang kita memasuki muatan pembelajaran IPA, yaitu tentang penyesuaian diri hewan untuk melindungi diri. Ya. Dalam melindungi diri, hewan memiliki caranya masing-masing. Setiap hewan memiliki diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melindungi dirinya dari pemangsa, dan juga mungkin dengan perlindungan diri tersebut dia juga dapat mencari mangsanya untuk kebutuhan kelangsungan hidup mereka. Hewan melindungi diri dengan berbagai cara. Yang pertama adalah memiliki sengat. Hewan yang memiliki sengat yaitu antara lain yaitu hewan ubur-ubur, kalajengking yang memiliki sengat di ekornya, laba-laba, dan lebah. Laba-laba, kalajengking, dan lebah mengeluarkan sengatan dari bagian belakang tubuhnya, sedangkan ubur-ubur menyengat dengan tentakelnya. Yang selanjutnya yaitu contoh hewan yang berbisa adalah ular. Bisa ular tersebut dikeluarkan dari gigi taringnya, yaitu untuk melindungi diri dari pemangsanya, dan juga bisa ular juga yaitu digunakan untuk berburu mangsanya. Dan ada juga hewan yang memiliki racun di tubuhnya, yaitu contohnya adalah katak beracun. Di bagian tubuhnya memiliki racun untuk memperingatkan untuk menghindari dirinya dari pemangsa. Yang kedua yaitu memiliki tempurung atau cangkang yang keras. Gunanya adalah agar terhindar dari pemangsanya. Dengan cara apa? Dengan cara memasukkan bagian tubuhnya ke dalam cangkang tersebut, sehingga pemangsa yang ingin memangsa hewan tersebut tidak bisa karena memiliki cangkang yang keras. Contohnya apa? Kura-kura dan penyu. Apabila kura-kura dan penyu merasa terancam, maka dia memasukkan bagian tubuhnya di dalam tempurung. Yang ketiga yaitu mengecoh pemangsa. Ada beberapa cara hewan mengecoh pemangsa, yaitu yang poin A yaitu mimikri. Yaitu mimikri terjadi ketika suatu jenis hewan memiliki kemiripan dengan hewan lain yang beracun atau lebih buas untuk menakuti memangsa. Bisa dilihat contoh hewan di halaman 60. Yang kedua yaitu kamuflase, yaitu memiliki kemiripan dengan benda yang ada di sekitarnya. Misalnya yaitu ngangat yang bersembunyi di batang pohon, karena ngengat memiliki warna seperti batang pohon, ataupun belalang sembah yang memiliki kemiripan dengan daun yang berwarna hijau, sehingga apabila dia berada di antara daun yang hijau, maka
sekilas tidak terlihat adanya belalang di daun tersebut. Atau misalnya bunglon. Bunglon merupakan hewan yang memiliki kamuflase, yang dimana di sini bunglon apabila hinggap di suatu tempat maka bagian seluruh kulitnya akan menyerupai ya tempat yang ada di sekitarnya. Yang keempat yaitu menyemprotkan tinta, yaitu mengeluarkan tinta apabila dikejar pemangsa seperti gurita, cumi-cumi dan sotong ya, mengeluarkan tinta hitam yang sehingga akan menghalangi pemangsa tersebut untuk menangkap atau memangsa hewan tersebut, sehingga dengan tinta tersebut dia bisa terhindar dan kabur dari pemangsa. Yang keempat ya, memiliki yaitu duri di bagian tubuhnya seperti landak ya, memiliki rambut yang berduri di bagian tubuhnya, atau ikan buntal ya, yang dimana di mana ikan buntal tersebut ya membesar badannya dan memiliki duri di badannya ketika ikan buntal tersebut membesarkan badannya agar terlindung dari pemangsa. Dan hewan selanjutnya yaitu landak laut yang memiliki duri di bagian tubuhnya. Ini merupakan cara-cara hewan untuk melindungi diri dari pemangsanya. Silahkan untuk di pembelajaran 3 ini latihan-latihan di halaman 62 dan 63 dikerjakan masing-masing setelah pembelajaran selesai atau setelah materi-materi pada hari ini selesai sesuai dengan jadwalnya. Karena di hari Jumat sudah penugasannya sudah tidak dikhususkan lagi di hari Jumat. Kita memasuki lagi di pembelajaran 4 yaitu muatan bahasa Indonesia dan PPKN ya, yang dimana di sini tentang menceritakan bagaimana kita menghargai perjuangan para pahlawan ya. Yang pertama adalah, apakah kamu pernah mengunjungi museum? Museum apa saja yang kamu kunjungi? Ayo ceritakan dengan keluargamu ya. Yang dimana di sini museum yang terpenting adalah museum yang boleh dikunjungi sesuai dengan aturan syariat agama. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah yang pertama, mempresentasikan peta pikiran yang dibuat. Yang kedua, menjelaskan nilai-nilai kepahlawanan yang diperlukan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan. Sikap yang akan kita kembangkan yaitu yang pertama, peduli. 2, santun. Yang ketiga, rasa ingin tahu. Dalam mempresentasikan peta pikiran yang dibuat, maka dari cerita teks halaman 65 yaitu perlawanan rakyat Makassar, kalian buat dulu seperti halnya materi sebelumnya, yaitu apa? Membuat peta pikiran, yaitu dengan kalimat tanya yaitu adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Insya Allah kalian paham maksud dari kalimat tanya. Apa itu, penjelasannya bagaimana, menjelaskan tentang apa, di mana, itu menjelaskan dari teks itu apa, dan sebagainya. Setelah membuat peta pikiran dan ditulis dengan menggunakan kalimat efektif, maka kalian mintalah kepada saudara kalian atau ayah ibu kalian untuk menilai hasil peta pikiranmu ya, yaitu dengan sebelum ya dinilai, maka kalian harus menyiapkan diri untuk
presentasi di depan keluarga kalian, karena kondisi saat ini kita belum bisa tatap muka sehingga kalian bisa mempraktekannya dengan keluarga kalian ya. Setelah itu, dalam mempresentasikan peta pikiran, kalian harus memperhatikan hal-hal yang berikut. Yang pertama, yaitu sikap tubuh yang tegap ketika presentasi. Yang kedua, adanya kontak mata dengan pendengar. Yang ketiga, penggunaan lafal dan intonasi ketika menjelaskan informasi. Yang keempat, pemilihan kata yang tepat ketika mengucapkan salam pembuka dan penutup, serta ketika sedang mempresentasikan isi informasi dalam peta pikiran. Lanjut, kita masuk ke pembuatan peta pikiran. Ini adalah peta pikiran yang sama dengan di buku halaman 66 untuk membuat hasil peta pikiran untuk dipresentasikan. Lanjut, kita masuk ke muatan PKN, yaitu tentang menjelaskan nilai-nilai kepahlawanan yang diperlukan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan. Nilai-nilai kepahlawanan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah rela berkorban. Apa itu sikap rela berkorban? Sikap rela berkorban adalah sikap yang mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Silakan lihat di contoh halaman 67, contoh sikap rela berkorban. Atau kalian bisa melihat sikap rela berkorban di sekitar masyarakat kalian. Bagaimana di masyarakat kalian, di sekitar kalian ada kegiatan-kegiatan yang mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Yang kedua yaitu berjiwa besar. Berjiwa besar adalah sikap mau menerima segala yang terjadi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Berjiwa besar dapat diwujudkan dengan mau menerima kekalahan dengan ikhlas, ya, meminta maaf dan memberi maaf, dan banyak lagi sikap-sikap atau nilai-nilai kepahlawanan selain rela berkorban dan berjiwa besar. Ya. Ini merupakan contoh sikap yang dimiliki para pahlawan yang berjuang meraih kemerdekaan Republik Indonesia. Insya Allah materi hari ini Bapak cukup sekian. Mudah-mudahan anak-anakku yang solih dan solihah tetap semangat dalam belajar, tetap semangat dalam menuntut ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu-ilmu yang lainnya, agar kalian mendapatkan kebahagiaan di akhirat dan di dunia. Untuk materi ini insya Allah di pembelajaran selanjutnya insya Allah akan dilanjutkan di hari berikutnya kepada anandaku yang solih dan soleha seluruh kelas 6 SD Islam Riyadhus Shalihin, baik 6A, B, C atau D. Tetap semangat, jangan menyerah, dan kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar wabah yang ada saat ini segera dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita kembali belajar seperti semula, belajar di dalam kelas, bertemu dengan guru, mendapatkan nasihat, mendapatkan pendidikan yang baik, selalu diberikan motivasi agar menjadi orang yang bermanfaat bagi diri sendiri maupun bagi agama, bangsa dan negara. Syukran, jazakumullah khairan Bapak ucapkan kepada kalian
Barakallahu fiikum. Kita tutup pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.